Salam saudara sekalian, bersyukur untuk sesi pertama mata kuliah Teologi Perjanjian Lama 1. Kita akan mulai dan bersyukur kita boleh kembali belajar. Mari kita akan lihat untuk share screen-nya. Ya, saudara sekalian, memang kalau kita belajar teologi perjanjian lama, kita harus mempelajari tentang kerangka sejarah dari disiplin teologi biblika. Nah, karena teologi perjanjian lama itu masuk di dalam ranahnya teologi biblika. Nah, memang kalau kita belajar dalam sejarahnya, teologi biblika ini merupakan salah satu bidang ilmu yang masuk di dalam ilmu teologi. Nah, pada zaman dulu, kita mengenal dengan istilah teologi as the mother of the science. Jadi teologi adalah ibu dari segala ilmu. Nah, saudara sekalian, memang kita perlu tahu bahwa pada zaman dulu itu teologi menjadi pusat dari segala ilmu. Kita masih mengingat dalam sejarah gereja, khususnya pada gereja mula-mula itu, kita tahu bahwa segala sesuatu itu selalu ditanyakan ke gereja. Karena gereja sumber dari segala ilmu. Walaupun kita tahu nanti ada pertentangan-pertentangan, karena apa? Karena ternyata teologi yang dibangun oleh gereja dalam dogma-dogma gereja itu tidak sesuai dengan perkembangan zaman seperti itu. Sehingga akhirnya timbullah banyak konflik di sana. Kita kembali ke sini terkait dengan posisi teologi biblika dalam disiplin ilmu teologi. Nah, kita akan lihat untuk disiplin ilmu di dalam ranah teologi. Nah, yang pertama di dalam pembagiannya itu ada teologi sistematika, ada teologi historika, ada teologi biblika, dan ada teologi praktika. Nah, apa saja yang masuk dalam teologi sistematika? Nah, teologi sistematika itu biasanya di dalamnya itu yang dibahas adalah doktrin-doktrin. Ada doktrin Allah, ada doktrin Alkitab, ada doktrin Kristus, doktrin keselamatan, doktrin Roh Kudus, doktrin gereja, doktrin akhir zaman, dan kadang teologi kontemporer dan juga teologi kontekstual itu masuk dalam ranah teologi sistematika. Lalu dalam teologi biblika kita ada namanya teologi perjanjian lama dan teologi perjanjian baru. Nah, di sini ya. Apa isi daripada itu? Teologi itu biasanya itu ada eksegese, hermeneutik, arkeologi, dan filologi. Nah, itu bagian-bagian dari teologi biblika. Bagaimana dengan teologi historika? Nah, di sana ada sejarah-sejarah, saudara. Itu sejarah gereja mula-mula, sejarah gereja pertengahan, sejarah gereja reformasi, sejarah gereja Asia, dan sejarah gereja Indonesia. Itu masuk dalam ranah teologi historika. Lalu bagaimana dengan teologi praktika? Nah, di dalam teologi praktika itu ada fisiologi, pendidikan Kristen, homiletika, konseling, dan juga liturgi. Jadi secara umum kita melihat bahwa terkait dengan teologi biblika di dalam sejarah perkembangannya itu bahwa memang kita harus paham Alkitab itu adalah dasar dari segalanya. Lalu dari Alkitab dibangunlah sebuah teologi. Nah, terkait dengan itu akhirnya muncullah disiplin ilmu tadi. Ada historika, sistematika, praktika, dan sebenarnya teologi biblika itu merupakan turunan daripada teologi sistematika. Mari kita akan lihat lebih jauh terkait dengan bagian-bagian ini,
latar belakang historis dari teologi biblika. Nah, saudara sekalian, teologi biblika, ya secara sederhana teologi biblika itu memiliki dua pengertian. Apa itu teologi biblika? Nah, di sini bahwa teologi biblika adalah teologi yang semua doktrinnya berdasar dan bersumber kepada Alkitab. Jadi teologi biblika adalah teologi yang semua doktrinnya berdasar dan bersumber pada Alkitab. Itu teologi biblika. Lalu yang kedua, apa itu teologi biblika? Adalah teologi yang didukung oleh Alkitab. Menjadi dasarnya adalah Alkitab. Oleh karena ini, teologi biblika ini teologi yang menurut saya penting. Karena apa? Karena kita kembali kepada Alkitab dan akhirnya kita harus sadar bahwa Alkitablah dasar dari segala kebenaran. Nah, inilah yang menarik ya. Jadi teologi biblika adalah teologi yang semua doktrin berdasar bersumber pada Alkitab, pada kitab suci, dan teologi yang didukung oleh Alkitab. Ya, saudara sekalian, kita lanjutkan bagian selanjutnya, yaitu latar belakang historis. Latar belakang historis munculnya teologi biblika. Mari kita akan lihat yang pertama, teologi biblika sebagai pendukung teologi sistematika. Jadi, teologi biblika sebagai pendukung teologi sistematika. Jadi kalau saudara lihat di diagram di diktat sebelum bagian ini, jelas bahwa yang pertama itu boleh ada Alkitab paling atas, dan Alkitab muncullah teologi. Nah, akhirnya teologi di dalam pembagiannya mulai muncul teologi historika, sistematika, dan praktika. Lalu teologi sistematika itu muncul teologi biblika. Jadi teologi biblika itu pada awalnya itu sebagai pendukung teologi sistematika. Nah, saudara sekalian, kalau saudara lihat di diktat yang saya bagikan, bahwa benih-benih disiplin ilmu teologi biblika itu sebenarnya istilah teologi biblika itu sendiri itu pertama kali dipakai oleh seorang teolog, yaitu Wolfgang Jakob Christmann. Christmann pada tahun 1629. Di mana pada waktu itu Christmann itu menulis sebuah buku, Deutsche Biblische Theologie. Nah, ini memang mungkin salah baca saya, karena ini bahasa Jerman susah, saya belum pernah belajar. Tapi yang jelas, nah inilah cikal bakal munculnya istilah teologi biblika. Nah, oleh para reformator abad ke-17, ide Christmann ini dikembangkan lebih mendalam dengan berusaha mencari ayat-ayat kitab suci yang mendukung teologi tradisional ortodoks Protestan. Seperti itu. Nah, hal ini nampak dengan jelas dari karya teologi yang dihasilkan. Nah, ini tokoh selanjutnya adalah Hendrikus Alice dalam bukunya yang pada tahun 1643 berjudul Theologia Biblica. Dalam karya itu tampak dengan jelas bahwa ayat-ayat kitab suci berperan sebagai proof text, ayat-ayat pembukti dari penjelasan-penjelasan teologi, penjelasan-penjelasan teologi dalam disiplin teologi sistematika. Jadi kalau kita lihat pada awalnya memang teologi biblika itu sebagai pendukung, pembukti, sebagai proof text dari teologi sistematika. Nah, karya lain yang nampak dalam tulisan Abraham Colovius tahun 1655 yang dikenal dengan
bahasanya susah juga. Dicta probantia dan collegia. Jelas sekali bahwa ayat-ayat kitab suci sebagai pendukung dogmatika, sistem doktrin ortodoks. Dan kalau saudara lihat di diktat itu karya yang lain yang mirip tampak dalam tulisan Sebastian Smith, lalu John Holzman, John Hendrik Moyes, dan John Wilhelm Bayer, dan Christian Eberhard. Itu ada tokoh-tokoh yang memang kalau kita lihat di karya-karyanya itu, tulisan-tulisannya itu sangat-sangat menekankan bahwa Alkitab itu harus menjadi dasar dalam atau menjadi dasar setiap teologi, dan khususnya itu adalah teologi sistematik. Bagian kedua, ya, ini bagian kedua, teologi biblika sebagai bandingan bagi teologi sistematika. Jadi kalau pertama itu sebagai pendukung, ya, pendukung. Tapi yang kedua ini sebagai bandingan itu, apa yang terjadi dengan teologi sistematika? Apakah ada perbedaan atau perpisahan begitu ya dengan teologi biblika? Mari kita lihat, saudara juga bisa lihat di dalam kitab yang saya berikan bahwa pada abad ke-15, 16, dan 17, ya, 16-17, ini ada gerakan di Eropa itu, yaitu filsafat rasionalisme, abad 16-17 ya. Di mana pengaruh perkembangan filsafat rasionalisme ini mempengaruhi teologi, khususnya teologi sistematika yang saat itu berkembang. Di mana teologi yang dihasilkan oleh para teolog, maksud saya, teologi yang dihasilkan oleh para teolog yang berupa teologi sistematika tadi sudah terkontaminasi, terkontaminasi oleh tren zaman itu, di mana hampir semua karya teologi sudah menggunakan apa yang dinamakan dengan metode historis kritis. Apa itu metode historis kritis? Itu Heidegger-kritisism. Ya, itu nanti kalau kita lihat itu menjadi dasar dari sistem penafsiran yang dipakai oleh teologi liberal. Ada 7 kritik sumber kritik itu. Ya, semua kritik itu dasarnya pada logika, ya seperti itu. Nanti ada pembahasan sendiri terkait dengan Heidegger-kritisism ya. Nah, jadi pada abad itu karena pengaruh filsafat rasionalisme, semua yang sudah baku mulai dipertanyakan apakah sesuai rasio atau tidak, sehingga muncullah teologi liberal, dan teologi liberal inilah yang mempengaruhi teologi sistematika. Nah, akibatnya apa ya? Akhirnya banyak, nanti kalau saudara nanti kita bahas di Heidegger-kritisism ya, akhirnya memang banyak boleh dibilang teologi dalam teologi sistematika itu mulai menyimpang. Karena apa? Dalam teologi liberal itu mulai mempertanyakan apakah Alkitab itu adalah firman Allah atau tidak. Mana yang firman, mana yang tidak. Misalnya tentang perkataan iblis pada pasal 3 kitab Kejadian ini, perkataan iblis kok masuk sebagai firman misalnya itu ya. Sehingga mereka mulai mempertanyakan dari semuanya. Akibatnya apa? Karena teologi sistematika sudah terkontaminasi dengan arus filsafat tadi, filsafat rasionalisme. Akibatnya apa? Akibatnya terjadi reaksi terhadap teologi liberal di Jerman. Dan reaksi terhadap teologi liberal yang sudah melenceng tadi di Jerman itu datang dari Philip Jakob Spencer. Itu 1635. Dia membuat sebuah buku dan
karyanya itu berjudul The Founding Father of the Pietism. Yaitu misi yang diemban oleh gerakan yang disebut pietisme, gerakan yang menekankan kesalehan. Nah, gerakan ini, pietisme ini menekankan akan sebuah, boleh dibilang itu apa, slogan gitu ya. Slogan yaitu kembali kepada kitab suci. Back to the Bible. Kembali kepada Alkitab. Seruan back to the Bible ini menyebabkan kaum pietis menolak teologi gereja yang cenderung liberal. Ya, teologi gereja sistematika yang dipengaruhi sudah terpengaruh oleh filsafat rasionalisme, sehingga ini gerakan pietisme ini menolak itu, teologi gereja yang cenderung liberal dan kembali kepada teologi Alkitab. Ya, back to the Bible. Dan pengaruh dari gerakan pietisme ini tercermin dalam, ya ini akhirnya muncul tokoh-tokoh lain dan membahas itu. Nah, tokoh-tokoh itu siapa? Yaitu Horkheimer 1708, ya, lalu Dussmann, lalu Wagner. Nah, saudara bisa lihat di diktat yang saya berikan, dan juga dengan gigih menolak sistem-sistem doktrin ortodok dengan teologi Alkitab. Sejak saat itu teologi biblika menjadi tandingan teologi sistematika atau dogmatika yang ada. Kenapa? Mengapa menjadi tandingan? Karena teologi yang saat itu berkembang, teologi sistematika dan dogmatika yang berkembang itu sudah dipengaruhi oleh filsafat rasionalisme, yang akhirnya muncullah teologi liberal. Oleh karena itu, pietisme back to the Bible, kembali ke Alkitab. Karena apa? Karena teologi yang sistematika yang pertama kali didukung, itu sekarang mereka meninggalkan Alkitab. Dan disinilah akhirnya tokoh-tokoh dari teologi biblika ini kembali menggaungkan slogan untuk kembali ke Alkitab. Nah, bagian terakhir yaitu teologi biblika sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri, yang terpisah dari teologi sistematika. Jadi pada tahun 1787 ini tahun yang dianggap sebagai kelahiran dari teologi biblika. Karena pada saat itu teologi biblika menjadi disiplin ilmu sendiri dan lepas dari teologi sistematika. Pendeklarasian disiplin teologi biblika itu dilakukan oleh John Philip Gebler. Dalam orasinya ketika ia dikukuhkan sebagai guru besar bidang filsafat teologi di Universitas Pavlov pada tanggal 30 Maret 1787, ya di sana ia membacakan orasinya. Ini susah dibacanya, ini bahasanya bahasa Latin ya, yang berjudul Oratio de Austo des Crimina Theologiae Bibliae et Dogmatiae Recundisci Fate Utrisci Filibus. Nah, mungkin kalau saya salah dalam pengucapan, minta maaf. Karena ini bahasa yang saya tidak kuasai. Nanti saudara bisa lihat ya, lebih jauh di diktat. Ini teologi kai atau kai ya gitu. Jadi ini apa sih? About the correct distinction of a biblical and a dogmatic theology and the right definition of that goal. Artinya apa? Yaitu tentang perbedaan yang tepat antara teologi biblika dan teologi dogmatika dan definisi yang tepat tentang tujuan masing-masing. Jadi sepertinya mulai dipisahkan, ini teologi biblika dan ini teologi dogmatika atau teologi sistematika. Dan mulai, ya kalau kita lihat definisi yang tepat, tujuan masing-masing, tujuannya
Jadi intinya dalam bagian ini, kalau saya boleh garis besar, latar belakang munculnya teologi biblika ini memang menarik. Jadi abad pertengahan itu memang sampai abad pertengahan ini teologi sistematika masih ya, didukung. Teologi biblika menjadi dasar dari teologi sistematika. Namun karena pengaruh dari filsafat rasionalisme, akhirnya teologi sistematika mulai melenceng karena ada Heidegger-kritisisme, ya, gitu ya. Akhirnya teologi sistematika mulai melenceng dan timbullah teologi liberal yang tidak mengakui bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Nah, karena teologi sistematika mulai melenceng, akhirnya para tokoh-tokoh mulai protes. Dan akhirnya timbul pietisme dengan slogannya, ayo kembalikan kita. Sehingga waktu itu mulai ya ada teologi biblika, ada teologi sistematika. Teologi biblika dengan slogan pietisme, kembali ke Alkitab, dan teologi sistematika yang terpengaruh oleh filsafat dari rasionalisme. Dan akhirnya tahun 1787 itu ya, Gebler itu di dalam orasinya mencanangkan teologi biblika. Ya, akhirnya teologi biblika sebenarnya terpisah dari teologi sistematika. Jadi teologi biblika itu teologi apa? Ya, seperti yang saya sudah jelaskan di atas, bahwa teologi biblika adalah teologi yang semua doktrinnya berdasar dan bersumber pada kitab suci, dan teologi yang memang didukung oleh kitab suci atau Alkitab. Nah, ini teologi biblika, saudara. Jadi teologi biblika adalah teologi yang semua doktrinnya berdasar dan bersumber pada Alkitab, dan teologi yang didukung oleh Alkitab. Nah, seperti itu. Ya, saya rasa itu untuk hari ini, untuk belajar kita di dalam pendahuluan. Mungkin saudara bingung, tapi ya mau tidak mau saudara harus baca. Saya sarankan baca diktat dengan baik, dan mungkin saudara juga bisa baca buku lain untuk menolong saudara, ya, menolong saudara untuk memahami ini. Jadi teologi biblika adalah teologi yang bersumber pada Alkitab. Teologi yang memang menjadikan Alkitab sebagai dasar. Oleh karena itu ada eksegese dan menetik dan semuanya. Akhirnya kesimpulannya teologi yang kembali kepada Alkitab. Saya rasa itu untuk pendahuluan kita, penjelasan saya. Jikalau ada beberapa tadi pengucapan ya nama dan judul saya bahasa-bahasa Jerman ini susah, minta maaf kalau terjadi kesalahan. Saya sekali lagi minta maaf. Ya, saya rasa itu. Tuhan Yesus memberkati.